Ketemu lagi di part 3 ya. Nanti di akhir mau menjelaskan gimana caranya aktivasi. Nah, tapi sebelum ke sana kayaknya bagusnya kita mengenali dulu tipe-tipe kristal yang akan dijadikan mit. Karena mitnya bagaimana itu pengaruh dengan frekuensi yang dikirimkan dan aliran energi yang dikirimkan gitu ya. Nah, ini sudah ada beberapa kan di depan itu ya kan. Ini bentuk tumble. Aduh, ya Allah jatuh. Ini tumble ya. Ntar aku berusaha zoom. Nggak jelas ya. Udah, ini tumble ya, yang sisi sini tumble. Ini chips, yang ini chips ruby, ini lepidolit, ini tumble. Aduh, nggak mau gitu ya. Tuh, udah bisa nih, ini tumble. Yang bentuk begini, ini chips ya, ini juga tumble. Biasanya yang model seperti ini itu untuk grid, kita bikin personal grid. Personal grid yang kita taruh di tempat tidur. Saya ada tuh buat yang susah tidur kan ada itu gabungan-gabungan kristal apa aja yang bisa dipakai dan dibikin grid. Gitu ya. Biasanya yang tipikal seperti ini itu untuk personal. Untuk diri sendiri dan tempatnya ada di sebelah tempat tidur gitu. Atau sebenarnya dimanapun bisa sih, sebenarnya dimanapun bisa. Tapi kalau tumble dia itu jangkauannya tidak begitu luas, nggak begitu besar gitu ya. Nah, dia arah energinya bisa dibilang datar agak cembung. Datar agak cembung, itu aliran energinya. Oke, mendatar tapi agak mencembung sedikit. Nggak mencembungnya nggak bulat banget setengah lingkaran gitu, enggak. Tapi agak mencembung sedikit gitu ya. Nah, kalau ini itu sudah cluster jatuhnya. Nih, auralit cluster. Ini juga cluster, ini anandalit. Jatuhnya ada cluster ya. Nah, kalau cluster, mitnya cluster, dia itu energinya kemana-mana. Jadi kayak kesana gitu. Nah, biasanya kalau yang seperti ini itu untuk mitnya itu ada di ruang tamu kayak gitu ya, buat jaga energi, jaga hawa kayak gitu. Biasanya seperti itu dan dibantu sama pointer, dibantu sama pointer. Nah, ini untuk apa sih fungsinya? Kenapa sih kok dipakein pointer? Itu biar jarak aliran energinya itu lebih jauh gitu ya, jangkauan energinya lebih jauh. Tapi kalau untuk di tempat tidur jangan dikasih pointer, baiknya ya, nanti daripada badannya pegel semua. Mending kalau di tempat tidur saran saya adalah tumble atau chips. Spare boleh. Ini itu juga pointer ya. Dan burit pointer. Ini termasuk pointer dia. Oke. Nah, spare blue kyanite. Spare ini dia aliran energinya dia bola. Gitu. Aliran energinya dia bola, biasanya dipakai untuk kalau mau bikin protection gitu ya. Biasanya dipakai untuk grid personal yang mau bikin protection. Kalau nggak punya yang gede, nggak usah yang gede, yang kecil juga bisa gitu ya. Terus kita lanjut ke yang ini sama ini. Ini tipe generator kalau dia dijadikan mit. Kenapa? Ya,
karena dia di sini menyerap yang bawah, bagian bawah, dia menyerap kristal grit yang kita tata. Kemudian dialirkan ke atas. Nah, kalau yang seperti ini biasanya ini untuk portal. Biasanya untuk portal. Yang model tower juga biasanya untuk portal. Tower yang itu. Nah, itu selenite tower. Ada juga yang kecil. Kalau nggak bisa yang gede, yang kecil. Mulai dari yang kecil aja. Nanti yang gede datang. Oke. Kalau nggak bisa, nih ada yang kecil. Yang kecil dulu, nggak apa-apa. Bisa. Ya, nah kita ke sini. Sama ya, kalau ini dia yang midnya generator, bisa dibilang ini generator ya. Dia di sini menyerap, ditambah lagi ada berapa side ini? 6 ya, 6 side. Dia bikin vortex ya aliran energinya. Kalau yang model seperti ini dia bikin vortex. Arahnya arah mata angin. Bisa seperti ini, mau diginikan, bisa mau begini, bisa, itu terserah aja. Ya, gini boleh, gini boleh. Diintuisi aja gimana intuisinya. Ini lebih tepatnya kalau arah mata angin sih yang ini ya. Ini lebih tepat dibilang arah 4 mata angin. Nah, kalau ini bagusnya untuk apa sih? Untuk energi yang mau dikirimnya agak sedikit serius nih. Biasanya kalau wish abundant, bukan. Misalnya kalau misalnya kita kepingin mau bikin buat great money magnet tuh, nah, akan lebih kenceng kalau tengahnya pakai generator gini ya, akan lebih kenceng begitu. Ini kalau nggak punya yang mau pakai ini juga, ini dia lebih gede ya. Pengaruhnya apa sih kristal yang lebih gede sama kristal yang lebih kecil? 1, jangkauan. 2, kekuatan pengiriman kristal ya, jangkauan frekuensinya. Kalau kecil otomatis dia tidak begitu lebar gitu ya. Kalau ini sekitar, kalau yang segede ini itu sekitar jangkauannya 3 meter 4 meter. Nah, kalau yang segede gini jangkauannya ini jangkauannya biasanya 6 meter ya. Terus kalau di dalam membuat kristal grid terus tengahnya organit boleh nggak? Boleh banget ya, boleh banget ya. Karena biasanya organit juga ada kristal-kristalnya. Nah, midnya organit boleh. Terus misalnya midnya mau dikasih slab, contoh seperti ini. Kemudian mau begini, boleh ya, boleh, nggak apa-apa, hatinya aja gimana enaknya gitu kan. Nah, apalagi, oh ya, ini dia, ini kalau nggak punya yang gede, yang kecil juga bisa ya. Mulai dari belajar awal harus tahu jenis-jenis kristal dulu, harus tahu kegunaan kristalnya. Ada yang nanya, Mbak mau nggak healing? Saya kebetulan untuk kristal saya hanya ke grid. Untuk healing kalau ada permintaan dan saya boleh untuk membuat grid healing, saya bikin. Nah, biasanya kalau untuk grid healing, midnya itu harus yang seperti ini. Ini biasanya dipakai, ini model yang ini untuk grid healing.
Dan ada aksesoris yang kecil-kecil, kristal pendamping. Dia bentuknya gimana? Dia bentuknya sudah ada yang kayak gini. Ya. Ini bentuk apa sih, Mbak? Ini bentuk cakra. Lambangnya cakra. Nah, bisa dipakai loh, bisa. Boleh. Mitnya ini boleh nggak? Boleh. Misalnya kepingin bikin mit ini. Ya, kita bikin mit itu, terus sampingnya kita pasang ini. Don't main jariku yang warna-warni ya guys. Habis gambar sama anak-anak. Jarinya warna-warni. Gini. Boleh ya? Boleh. Energinya gimana? Ya ini. Sama-sama dia ditarik kemudian dipancarkan keluar. Gitu. Ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Lanjut. Jadi biasanya kalau mau bikin kristal grid itu ada pakai mandala. Mandala gambar seperti ini bisa di download di internet. Mau gambar yang kayak gimana enggak apa-apa ya. Ada yang modelnya begini, dia sudah menyiapkan tempat-tempatnya di mana. Ada yang model begini, macam-macam ya. Kalau saya biasanya memang pakai mandala, tapi terkadang juga tidak pakai mandala. Biasanya saya membuat mandala dari kristal itu. Nah, tapi untuk sekarang yuk kita bikin yang flower of life ya. Flower of life, flower of life yang simpel aja biar kelihatan. Nah, kita bikin ini ya. Oke. Ini tadi barusan bikin gridnya simple ya, simple grid. Lepidolit sama ametis ya. Oke, nah untuk aktivasi biasanya itu pakai wand. Ini saya punya wand 7 cakra. Nah, kadang ada yang juga pakai wand seperti ini. Ada juga yang pakai double terminated. Kalau saya bisa dibilang hampir tidak pernah pakai yang seperti ini. Karena untuk memegang yang seperti ini perlu diketahui ya, cara megangnya seperti ini. Jadi nggak boleh gini, nggak boleh asal cuman gini, nggak boleh. Jadi harus gini ya, lurus. Kenapa? Ini soalnya ke kita nih. Kalau gini nanti terlalu tajam. Kalau cuman mau gini nanti ke sana. Arahnya dia ke sana, bukan ke kita. Ke kita sih nggak apa-apa, tapi megangnya kayak gini. Termasuk healing, teman-teman kristal healing. Kalau megang wand yang DT, saya sarankan seperti ini, biar tidak kembali, ya. Tapi lebih amannya pakai yang biasa aja, yang cuman satu, ujungnya satu doang kayak gini. Yang aman ya, nyaman nih, mau megang gini nggak apa-apa, gini nggak apa-apa. Karena apa? Saat mengaktifkan kristal grid itu nempel di sini cakra tangan ya, itu. Nah, sebelum mengaktifkan kristal grid biasanya saya bersihkan dulu. Bersihkan pakai apa? Simbol, kalau punya simbol, pakai smudge, kalau punya smudge, smudgeku lagi entah di mana, atau pakai dupa, ya. Biasanya ini aku tunjukin ya caranya. Jadi kalau pakai dupa dimohonkan untuk membersihkan
diniatkan untuk membersihkan ruangan. Itu dulu. Diniatkan untuk membersihkan ruangan, ya, afirmasinya. Diniatkan untuk membersihkan ruangan dan membersihkan grid. Misalnya gini nih. Gini aja biasanya saya. Dah. Sorry. Atau kalau misalnya yang punya singing bowl, bisa pakai singing bowl. Mau yang kecil, mau yang sedang, mau yang gede, nggak apa-apa. Apa aja. Biasanya seperti ini. Dengeran nggak suaranya? Deketin mic deh. Nah, saat memutar seperti ini, itu dikelilingkan di sini. Cincin saya soalnya jadi bergetar, gitu ya. Ikutin aja kata hatinya bagaimana. Kok saya tambahin. Nah, udah. Setelah itu baru saya aktivasi. Cara aktivasi juga berbeda-beda. Oke, ini saya mendekat ke grid ya. Biasanya saya kalau aktivatif pakai itu, kayak pedang selenit atau keris. Biasanya pakai itu. Saya pakai ini ya. Nah, aktivasi ada berbagai macam ya, macam-macam caranya. Ada yang kayak motong pizza, kalau orang bule bilang. Ada yang dibulatkan, ada yang memotong pizza. Memotong pizza yang dari mana? Dari tengah ya. Ingat, ini ditaruh di tengah ya, dari sini. Terus diginikan, dari sini ke sana, balik. Ini kalau udah sampai sini nih, misalnya mau ditambahin putaran sampai sini ya, balik ke tengah, itu bisa ya. Itu dia mengaktifasi. Mau diulangi ke 3 kali, 4 kali, 5 kali, terserah. Oke, itu yang cutting pizza. Ada juga yang cuman dilingkari ya. Dilingkari dari mana? Dari luar dia. Kadang ada yang dari bawah. Ada yang dari bawah nariknya gini ke bawah ya, gini ya. Dari sini ke sini balik. Ini ada yang begini. Kalau tadi saya kan dari atas ya. Nah, ada yang begini. Kelewat sampai sini, terus tarik masuk sini. Nah, ini kalau ke sini diputerin gini. Itu kalau dari bawah. Nah, itu terserah. Enaknya aja gimana, feelingnya gimana, coba dirasain sendiri rasanya. Ada juga yang modelnya begini, lingkaran besar, terus lingkaran kecil di kristal yang ini ya, lingkaran kecil lagi, lingkaran kecil, kemudian ke sini diputar, berhenti di tengah.
Ada yang seperti itu, gitu. Kalau kebanyakan bilang biasanya kalau energi masuk, kalau mengaktifkan itu clockwise. Kalau deactivated anti clockwise. Jadi kalau misalnya tadi ngaktifinnya ke sebelah kanan, jangan lupa setelah selesai di deactivated ya. Jangan lupa. Caranya gimana? Kalau deactivated, yang tadi yang dari bawah ya, saya ambil ya, deactivated dia tadi kan ke sana ya arahnya ya. Balikin gini. Gitu. Balikin gitu. Kalau misalnya terus tadi kan sampai sini, terus lingkarannya ke kiri tadi misalnya lingkarannya ke kiri, balikin aja ke kanan, itu deactivated. Banyak yang bilang kalau aktivasi itu dia clockwise, gini ya, clockwise. Kalau deactivated, itu anti clockwise. Jadi kalau yang lingkaran gimana? Kok tadi lingkaran kan begini, berhenti ya. Nah, ini gini, balik keluar. Gitu. Itu untuk mengaktifasi grid. Jangan lupa pada saat aktivasi grid, afirmasinya jangan sampai lepas yang ada di kepala. Sama sambil diomongin boleh. Kalian bikin grid ini untuk apa gitu. Biasanya kebanyakan yang bikin grid itu untuk personal biasanya. Ya, saya ulangi lagi. Jangan lupa saat sudah mengaktifkan grid, jangan lupa deactivated. Setelah itu dibersihkan. Dibersihkannya gimana Mbak? Dibersihkannya pakai smooch. Kalau nggak punya smooch, pakai dupa. Kalau nggak punya dupa, bilang now you deactivated, terus diambil saja. Apakah harus pakai wand Mbak? Enggak, pakai tangan juga boleh. Ada yang gini nariknya, set ke sana, balik ke sini, tarik ke sini, balik ke sana, tarik ke sana, balik ke sini. Ada yang begitu, ya. Ada yang begini. Ada juga yang dia cuman begini. Nah, beda ya. Ya, cuman gini aja. Terus habis gitu nyampe sini terus dia puter. Nah, itu ada yang seperti itu. Nggak harus pakai wand. Pakai tangan bisa, pakai wand juga boleh. Deactivated kalau yang tadi ya, aku ke sana. Caranya gimana? Kiri. Jangan lupa pada saat mengaktifasi, afirmasinya apa diingat. Dan saat deaktivasi, now you deactivated, gitu ya, di close, ditutup, baru habis gitu dibersihkan. Dibersihkannya gimana? Pakai smooch atau pakai dupa kayak yang tadi, diginiin lagi, set, bersih. Terus habis gitu bisa juga dikasih mau pakai singing bowl, boleh. Ya, macem-macem caranya, feelingnya aja gimana. Tapi itu step untuk grid ya, step untuk aktivasi grid dan deactivated grid. Berhati-hati saat menggunakan double terminated, apalagi Vogel ataupun apa itu namanya, yang biasa dipakai sama healer itu yang tajam sekali itu luar biasa itu energinya. Terus harus sekolah itu kalau pakai yang kayak gitu, agak serem. Oh ya, aku rasa udah ya.
Udah gitu aja. Terima kasih sudah join, terima kasih udah nonton. Itu video part 3 untuk mengenal senter, jenis-jenis senter untuk grid, kegunaannya dan baiknya dipakai di mana gitu ya. Sama cara activated and deactivated. Ada banyak caranya, ada pizza slice, ada yang dari stone ke stone. Oh, stone ke stone belum ya? Stone ke stone dia satu-satu ya. Oke, aku angkat lagi. Dari sini ke yang ini. Tarik, ke yang ini, tarik, ke yang ini, tarik. Gitu. Terus itu ke sini dia. Tarik, tarik. Ada yang stone to stone. Ya. Ada yang seperti itu. Jadi tadi ada berapa ya? Yang pizza slice, ya, pizza slice, lingkaran, stone to stone, stone to stone, ya, tung 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 gitu. Jangan lupa di deactivated untuk penggunaan double terminated. Mohon diperhatikan saat memegang seperti ini ya, seperti ini aman, ini aman. Tapi kalau jangan megang gini ya, jangan, harus begini Suren ya, gini jangan ya, yang ini saran jangan, daripada badannya sakit semua. Oke, terima kasih, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.